nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan berdiri. Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita lakukan tepuk semangat agar belajarnya tambah semangat. Satu semangat. Bisa beri tepuk tangan dulu diri kita semua. Sebelumnya kita sudah belajar di bab 8 materi 4, yaitu apa? Bumi berubah. Sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik B. Apa itu topik B? Lingkungan jadi rusak. Jadi untuk apa kita belajar mengenai lingkungan jadi rusak itu agar kalian dapat memahami penyebab bumi berubah itu karena aktivitas manusia. Ya, yang kedua kalian diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Nah, yang ketiga tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Bagaimana bumi berubah karena aktivitas manusia? Bumi itu berubah karena aktivitas manusia itu karena apa sih? Ya, silakan. Bumi berubah karena manusia. Contohnya menebang pohon, buang sampah sembarangan, polusi di mana-mana. Ya, jadi lingkungan kita berubah itu karena adanya aktivitas manusia seperti yang disampaikan oleh Ari. Betul ya? Berikan tepuk tangan. Baik, Ari mendapatkan nilai tambahan karena sudah berhasil menjawab dan betul. Selanjutnya, apa penyebab kerusakan pada lingkungan? Jadi apa sih yang menyebabkan lingkungan kita jadi rusak? Silakan sudah. Oh iya, silakan. Penyebab lingkungan rusak ketika kita tidak merawat bumi, mencemari lingkungan, merusak habitat hewan, buang sampah sembarangan. Nah, betul. Berikan tepuk tangan kepada Izam. Kita mendapat tambahan poin. Nah, jadi ya, perubahan terjadi itu karena adanya beberapa aktivitas seperti yang sudah disampaikan teman kita, ya. Selanjutnya, bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia? Bagaimana apa dampaknya? Silakan jawab ya, silakan Junita. Bisa menimbulkan masalah kesehatan, kekurangan sumber daya alam, perubahan iklim yang ekstrim. Nah, jadi betul ya jawaban Junita. Berikan tepuk tangan. Junita dapat poin tambahan. Jadi ya anak-anak, kerusakan lingkungan yang terjadi itu disebabkan karena adanya dua perubahan. Perubahan secara cepat dan perubahan secara lambat. Nah, perubahan secara cepat ya, jadi lingkungan kita itu bisa rusak secara cepat. Itu kira-kira karena apa ya? Karena apa? Bencana alam. Jadi lingkungan yang tadinya bagus, rapi, tiba-tiba rusak seketika atau mengalami perubahan secara cepat itu karena bencana alam. Apa bencana alamnya? Longsor. Gempa bumi. Nah, kerusakan alam tersebut itu merupakan perubahan yang secara cepat terjadinya. Gunung meletus, tahu-tahu hancur semuanya, ya. Selanjutnya perubahan yang secara lambat itu diakibatkan oleh aktivitas manusia. Contohnya apa aktivitasnya? Membuang sampah sembarangan, membuat hutan menjadi gundul, menggali pertambangan secara besar-besaran ya, yang mengakibatkan lingkungan menjadi rusak. Kenapa diakibatkan secara lambat? Karena tanpa kita sadari prosesnya lama, tapi mengakibatkan lingkungan itu menjadi rusak. Kalian buang sampah nih ke sungai, dari sungai mengalir ke laut, dari laut sampahnya dimakan oleh organisme yang ada di laut. Habis itu ikannya kalian makan. Ikannya itu mengandung mikroplastik. Mikroplastik kalau lama-lama dimakan mengendap di dalam tubuh kalian mengakibatkan kesehatan yang menurun. Ya, kalian bisa sakit.
Jadi bagaimana cara kita untuk menanggulangi sampah? Membuang sampah ada tempatnya. Terus tidak menebang pohon secara liar. Atau boleh kita tengok ya, sampah plastik di rumah kita tuh ada bermacam-macam. Banyak apa tidak? Banyak. Nah, sampah itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada yang namanya sampah daun kering, ada yang namanya sampah plastik dan sampah lainnya. Kalau sampah plastik apa namanya? Sampah anorganik. Apa itu anorganik? Sampah yang lama terurai. Betul, Sabil, berikan tepuk tangan. Sampah yang lama terurainya, jadi hancurnya itu butuh waktu jutaan tahun. Ya, bayangkan kalau ada sekolah ini banyak sampah. Apa yang terjadi? Menimbulkan banyak penyakit, penuh sampah, bau, kotor. Kalau yang ibu pegang ini sampah daun organik. Kenapa disebut organik? Karena cepat terurai, cepat busuk, cepat hancur. Betul lah, Ina, berikan tepuk tangan. Ina tapi dengan mulai nah, sampai sini. Nanti bagaimana sih cara mengolah sampah atau sampah itu bisa diolah menjadi apa saja? Ya, sesuai di halaman video kalian. Jadi sampah itu bisa kita manfaatkan menjadi tiga apa? 3R apa aja? Reduce, reuse, dan recycle. Kalau reduce itu apa contohnya? Belanja menggunakan tas kain. Terus kalau reuse apa? Botol plastik yang kita ubah menjadi pot tanaman. Terus selanjutnya yang ketiga apa? Recycle apa contohnya? Ya, contohnya mengubah sampah plastik menjadi suatu hiasan atau bisa dijual yang mengakibatkan nilai tinggi ya terhadap ekonomi. Nah, selanjutnya akan ibu bagikan lembar kerja yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Kalian diskusikan. Jadi kalian mengamati jenis sampah. Mengamati jenis apa? Sampah. Nah, jenis sampah itu ada sampah kalian lihat di sekeliling lingkungan sekolah. Dilihat di sekeliling lingkungan sekolah. Berapa kali kalian melihat sampah tersebut? Nah, silakan keluar di bawah lembar kerjanya. Silakan kalian amati lingkungan sekolah. Kalian amati? Sudah. Diskusinya. Boleh salah satu maju deh. Coba Izam silakan maju. Bacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas hasil diskusi dari kelompok Izam. Nah, sampai sini sudah paham belum dengan materinya? Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kalian bisa memberikan kesimpulan atas pelajaran hari ini. Ayo silakan, bisa apa aja? Lingkungan jadi rusak karena akibat bencana alam dan manusia. Lanjut. Jenis-jenis sampah itu ada bermacam-macam. Apa aja? Kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selanjutnya nanti kita akan belajar lagi. Kita lanjutkan materi yang sedang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.